Marhaban ya asdiqo. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara untuk menggunakan platform Wordwall sebagai media evaluasi pembelajaran di kelas. Oke, langsung saja. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan teman-teman adalah mencari dulu website tersebut di mesin pencarian Google. Nah, jadi kalian bisa ketikkan Wordwall, kemudian klik, dan kalian bisa pilih di hasil pertama yang muncul. Nah, jika kalian belum mempunyai akun dari platform ini atau pengguna pertama, maka kalian harus membuat terlebih dahulu akun dari platform ini menggunakan ini. Pilih sign up. Tapi kalau misalnya sudah punya, kita bisa menggunakan login untuk masuknya dan sign in dengan akun Google. Nah, jadi ini halaman pertama yang muncul. Tapi mungkin jika teman-teman pengguna pertama, pada halaman ini akan benar-benar kosong. Nah, yang perlu ditekankan, platform ini digunakan untuk kuis atau evaluasi pembelajaran saja. Jadi untuk presentasi atau dan lain-lain belum bisa. Nah, untuk membuat kuis atau soal-soal latihan, kita bisa menggunakan create activity. Pilih dulu icon ini. Nah, kemudian akan muncul berbagai template dari kuis yang akan kita gunakan. Dan jumlah dari template-nya itu ada 18 untuk yang gratis. Dan untuk yang premium juga terdapat banyak gitu ya, lebih banyak lagi template yang bisa kita gunakan. Tapi untuk yang gratis pun sudah bisa kita gunakan dengan baik dan kita manfaatkan dengan baik juga. Tapi ada yang harus kita ketahui, kalau untuk yang gratis itu kita hanya punya 5 kesempatan untuk membuat kuis. Begitu. Nah, di sini jadi akan muncul misalnya di sini kan saya tadi sudah memakai 3 dari 5 kesempatan. Jadi nanti di sini akan ada keterangannya. Oke, langsung saja kita praktek membuat kuisnya. Mungkin di sini saya akan menggunakan template yang paling dasar yang sering kita gunakan. Nah, setelah diklik, maka akan muncul halaman seperti ini. Jadi di halaman ini teman-teman bisa masukkan soal yang teman-teman inginkan untuk kuis atau latihan soal nanti. Untuk bagian activity title, kalian bisa isi dengan judul dari kuisnya. Contoh latihan soal kelas 2. Nah, di bagian question kalian bisa isi dengan soal-soalnya. Nah, di sini saya sudah membuat gitu ya soalnya, jadi kita bisa tinggal copy paste saja. Nah, di sini juga ada tambahan fitur gambar agar soalnya lebih menarik gitu ya, atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan soal. Nah, karena ini soalnya membutuhkan gambar, jadi kita bisa cari di icon tersebut gambar yang kita inginkan. Contoh, kita akan mencari gambar ikan. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan pencarian yang kita cari. Nah,
yang telah kita pilih ini. Nah, untuk jawabannya kita bisa isi di bagian answer. Sama, ini tinggal copy paste aja karena saya sudah membuat soalnya terlebih dahulu. Nah, kalau sudah diisi semua, nanti kita bisa kasih tanda di jawaban yang benar. Nah, kalau misalnya sudah dikasih tanda, maka tanda X-nya akan berubah menjadi tanda checklist. Nah, lanjut ke soal kedua. Sama seperti tadi, yang pertama kita masukkan dulu soalnya. Selain fitur gambar, di sini juga ada fitur rekaman suara. Nah, jadi nanti suaranya akan menggunakan AI, dan kita bisa memilih bahasanya, disesuaikan dengan soal yang kita gunakan menggunakan bahasa apa. Nah, kenapa harus disesuaikan bahasanya? Agar sesuai dengan dialek atau lahjah dari bahasa itu sendiri. Dan nanti kita bisa mengatur suara yang dihasilkannya akan laki-laki atau perempuan. Nah, contoh saya menggunakan female atau perempuan. Nah, kalau sudah diatur, kita klik ini. ما معنى فلون في اللغة الإندونيسية؟ Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, jadi tadi suara AI tadi sudah masuk ke dalam soalnya. Lanjut ke bagian jawabannya. Nah, kita juga bisa tambahkan gambar di soalnya. Contoh ikan. Nanti kalian bisa pilih gambar yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, karena dua soal ini sudah mewakili semua fitur, kita langsung buat saja. Oh, nah jangan lupa pilih bagian yang benar dari soalnya. Nah, ini. Soalnya kalau belum dipilih bagian yang benar, nanti akan muncul notifikasi seperti yang tadi. Kalau sudah selesai, kita klik done. Yes. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini.
Nah, ini bentuk dari template game show quiz. Nah, di sini akan muncul berbagai pengaturan yang kita atur di option. Nah, contoh kita isi jawaban yang benar. Nah, maka akan muncul tanda checklist seperti itu. Dan nanti juga disebutkan skor yang didapatkan. ما معنى فلون في اللغة الإندونيسية؟ Nah, untuk soal nomor 2, karena kita menggunakan fitur AI untuk suara atau voice over-nya, maka akan muncul juga fitur suaranya. Di sini juga kita bisa menggunakan ekstra waktu. Nah, terus di sini juga kita bisa menggunakan fitur 2 kali skor. Jadi nanti hasil skornya akan dikali 2. Dan jika kita kesulitan atau untuk membutuhkan bantuan jawaban, kita bisa pilih fitur 50-50. Nah, jadi nanti jawabannya tersisa 2 untuk memudahkan kita memilih jawaban. Nah, contoh kita pilih ini. Nah, jadi ini hasilnya. Nah, untuk pengaturan-pengaturan tadi bisa diatur di bagian option. Nah, untuk setiap soalnya kita bisa memberi waktu sesuai yang kita inginkan. Kan untuk yang soal tadi dikasih 30 detik per soal, tapi teman-teman bisa memilih waktu ya sesuai yang diinginkan. Bisa diatur di bagian ini. Kemudian lives itu untuk nyawanya. Contoh, kalau misalnya kita kasih 1, maka nanti jika siswa salah salah 1 kali, maka siswa tidak akan dapat melanjutkan kuis. Jadi kita akan membuat unlimited saja karena ini hanya latihan soal. Kemudian untuk bagian ini bisa teman-teman pilih untuk tambahkan atau tidak. Nah, di sini juga kita bisa memilih untuk menampilkan jawaban yang benar atau tidak. Nah, jika sudah diatur sesuai dengan keinginan, maka kita harus memilih apply to this activity untuk menyimpan pengaturan tadi, karena jika tidak disimpan, maka pengaturannya juga tidak akan tersimpan. Nah, jadi ini hasil dari pengaturannya. Nah, yang tadinya waktunya 30 detik menjadi 25 detik. ما معنى فلون في اللغة الإندونيسية؟ Nah, kemudian karena tadi fitur-fitur yang 50-50 kemudian 2 kali skor kita hilangkan, maka fitur-fiturnya pun menghilang dari soal.
Nah, kita juga bisa memilih template yang berbeda untuk kuis yang sama. Contoh, kita menggunakan template open the box. Tapi yang harus kita perhatikan, kita juga harus mengatur pengaturan dari game itu sendiri. Contoh dari waktu per soalnya berapa, kemudian setiap anak akan dikasih soal yang random atau tidak. Nah, ini untuk jumlah kolom dan barisnya. Nah, ini bagian untuk menunjukkan jawaban yang benar dan ini untuk kesulitan soalnya. Contoh kita play. Nah, di sini kita menggunakan desain komik. Teman-teman juga bisa mengganti desain yang lainnya. Nah, di sini ada banyak juga desain yang bisa kita gunakan. Nah, contoh yang ini. Nah, jadi nanti tampilannya juga akan berbeda dari yang sebelumnya, karena kita menggunakan desain yang berbeda. Nah, bagaimana sih cara menggunakan template quiz ini? Nah, karena sesuai namanya ya, open the box, nanti kita tap di salah satu soal yang ingin kita jawab. ما معنى فلون في اللغة الإندونيسية؟ Nah, untuk jenis soalnya sama seperti tadi, hanya berbeda template kuisnya saja. Kita isi. Nah, mungkin segitu. Nah, untuk soal atau kuis yang sudah kita buat, kita bisa melihatnya di My Activities. Nah, jadi di sini ada beberapa soal atau kuis yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, contoh yang ini. Hampir sama. Nah, jadi kalau misalnya sudah digunakan, nanti nama-nama yang mengisi akan diurutkan di sini di leaderboard, dan juga soalnya, soal benar yang mereka jawab akan dicantumkan di sini. Dan ini mungkin bisa menjadi data yang digunakan guru untuk menilai hasil evaluasi pembelajarannya. Oke, mungkin saya cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya bagi para calon pendidik di masa depan. Mudah-mudahan adanya platform ini dapat semakin menambah semangat atau motivasi siswa dalam mengikuti evaluasi pembelajaran di kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ilaliko.